Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau melakukan absensi terlebih dahulu ya. Ibu mau mengecek kehadiran siswa kelas 9D ya. Nanti kalau Ibu panggil silakan diacungkan tangannya ya. Alif Kencana ya, hadir ya. Alfio hadir. Kemudian Gede Merta hadir. Kemudian Gede Bayu hadir. Kemudian Komang Ano hadir ya. Kemudian Raharja hadir. Murah. Kemudian Angga. Kemudian Dika Pranyana hadir ya. Mertadana, Andre, Bagus Pranya hadir ya. Kemudian Agus Wijaya, Raditya Agus, Arta Dana, Wirajaya, Radiastra Putra, Yogi Wiranata, Ariel Sastra, kemudian Dewangga, Satria Wibawa hadir ya nak ya. Kemudian Mira Dwi, Ninda, Astri hadir. Kemudian Dwi Anggita, Meta. Kemudian ada Ratih, Bulan. Kemudian ada Ayu Karina, Sari Lestari, Santika. Kemudian Ayu Dewianti, Alif, Ristarianti, Cantika, Intan Cahaya, Novi, Maidi, Bagus Putra, kemudian Julia, yang terakhir Tri Saputra. Ya, berarti kelas 9D hadir semua ya. Ya, pintar. Berarti anak-anak kelas 9D memang benar-benar anak yang baik. Ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran ya, untuk lebih termotivasi dalam belajar dan anak-anak lebih semangat juga dalam mengikuti pembelajaran, mari kita lakukan tepuk PPK. Siapa yang berani memimpin tepuk PPK? Ya, silakan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, pinter ya. Berarti apa yang anak-anak katakan tadi supaya anak-anak bisa terapkan dalam pembelajaran, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas ya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan atau bertanya ya, atau bertanya sedikit mengenai pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu ya, atau pertemuan yang sebelumnya. Anak-anak masih ingat pembelajaran sebelumnya? Harus masih ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, kemudian akan Ibu kombinasikan dengan pembelajaran hari ini. Seberapa paham pembelajaran minggu lalu, kemudian seberapa siap anak-anak dalam mempersiapkan pembelajaran hari ini. Ya, Ibu mau bertanya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang organ-organ reproduksi pada manusia, benar Pak? Nah, kita sudah mempelajari organ reproduksi. Sekarang Ibu mau bertanya, organ reproduksi pada pria. Siapa yang berani menyebutkan apa saja nama organ reproduksi pada pria? Ya, Devi silakan deh. Organ reproduksi pada pria yang 1. Penis, 2. Testis, 3. Epididymis, 4. Uretra, 5. Mesoderm, 6. Scrotum. Ya, bagus ya. Yang lain masih ingat itu? Ya, harus masih ingat ya, karena Ibu sudah menjelaskan itu berulang-ulang kemarin sampai anak-anak memang benar-benar memahami. Ya, berarti Ibu
memahami materi yang Ibu sampaikan minggu. Sekarang anak-anak sudah melakukan literasi apa belum mengenai pembelajaran kita hari ini? Sekarang Ibu mau mencoba bertanya, ya. Apakah yang dimaksud dengan penyakit reproduksi? Iya, Ayu. Penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Iya, berarti Ayu sudah membaca tentang bahan ajar yang sudah Ibu berikan, sehingga Ayu siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana dengan yang lain? Siap anak-anak? Siap. Berarti Ibu tidak sia-sia sudah memberikan bahan ajar untuk pertemuan kita hari ini, ya. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, ya, melalui tayangan video dan diskusi kelompok, ya, peserta didik dapat mengidentifikasi penyakit reproduksi pada manusia dengan tepat, ya, berdasarkan hasil pengamatan dan literasi. Ya, siswa mampu menerapkan hidup sehat untuk mencegah penyakit reproduksi pada manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan dengan baik. Ya. Yang terakhir, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu menyelesaikan hasil pengamatan dengan penuh tanggung jawab. Berarti ada tanggung jawab nanti dalam melaksanakan pengamatan, kemudian menyajikan hasil kajian. Ya. Selain tujuan, ada manfaat di sini yang kita peroleh dalam melakukan pembelajaran atau pengamatan. Ya, apa kira-kira? Nah, ini dia. Ya, yang pertama kita dapat pemahaman yang memadai mengenai penyakit reproduksi. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa paham tentang pencegahan penyakit reproduksi. Ya, inilah yang akan kita laksanakan, ya, atau manfaat yang dapat kita peroleh dalam pembelajaran ini. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Nah, penilaian. Ya. Ibu mengajar di kelas bukan hanya semata-mata hanya untuk mengajar, kemudian anak-anak hanya mengetahui materi ataupun paham terhadap materi ini saja, bukan itu. Ya. Ada 3 hal yang mendukung dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Ya, yang pertama sikap. Sikap ini sangat menentukan bagaimana anak-anak bisa atau tidaknya mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, yang pertama sikap ini akan Ibu ambil dari tingkah laku anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Ya, tingkah laku di sini gimana? Disiplinkah? Bertanggung jawabkah? Ya, tekunkah? Itulah yang akan Ibu nilai nanti dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan yang Ibu nilai dari pengetahuan ini adalah nilai pretek dan proses anak-anak. Kemudian ada hasil ulangan, ya, itu akan Ibu pakai sebagai untuk mengambil nilai acuan untuk nilai. Ya, yang terakhir ada keterampilan. Ya, dan ini yang Ibu ambil apa? Jadi cara anak-anak menyampaikan atau menyampaikan hasil bisa dipahami. Ada 3 poin yang harus anak-anak penuhi untuk mendapatkan nilai maksimal atau di atas ya, sudah bisa dipahami anak-anak? Sebelum Ibu lanjut ke kegiatan inti dalam pembelajaran ini, ya, kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu, ya. Nah, yang Ibu lakukan ini, kenapa Ibu melakukan pretest, ya? Untuk menguji kemampuan awal atau mengetahui kemampuan anak-anak, ya. Ya, untuk pencapaian indikator pembelajaran yang kita lakukan. Ya, ada 2 poin yang harus kita penuhi itu. Silakan nanti dijawab soal pretestnya apabila
apabila tidak bisa dilewati saja. Ya, kalau sudah bisa, kiranya segera dijawab. Ya, karena nanti begitu ada pretest, setelah akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan post-test lebih lanjut. Ya, nilai post-test Ibu harap bisa lebih bagus dari nilai pretestnya. Enak-enak ya? Nah, sekarang silakan dibuka, dikeluarkan handphonenya karena soal pretest sudah Ibu kirim pada grup kelasnya, grup WA kelasnya. Soal pretest sudah Ibu kirim di situ melalui link Google Form. Anak-anak ya? Silakan dijawab. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Kerjakan dengan baik ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Apabila tidak bisa, boleh anak-anak lewatkan terlebih dahulu karena ini merupakan soal pretest ya. Nanti yang Ibu harapkan pada pemberian soal post-test anak-anak bisa terjadi peningkatan nilai, peningkatan hasil evaluasi ya. Dari yang misalkan mendapat 60 gitu nanti bisa mendapat 100 ya. Silakan dicerna dengan baik soalnya. Ada yang bermasalah tidak bisa membuka Google Form-nya? Semuanya bisa? Ya. Manfaatkan waktu 5 menit ya. Dari hasil literasi ya, dari literasi bahan ajar yang Ibu berikan mungkin, kemudian buku paket anak-anak ya. Kalau yang tidak bisa dilewati dulu nak ya. Nanti pada saat menjawab post-test, berharap semua soal bisa dijawab ya. Bisa menjawab nak? Saya berarti sudah melakukan literasi. Sudah? Sudah. Kalau sudah, nanti hasilnya Ibu sampaikan ya di pertemuan selanjutnya. Karena masih harus menunggu soal post-test juga terlebih dahulu. Di pertemuan selanjutnya Ibu akan berikan hasilnya atau nanti akan Ibu share lewat grup WA hasilnya ya. Siapa yang nanti setelah post-test remedi atau pengayaan Ibu share di grup WA ya. Sudah, silakan diletakkan dulu handphonenya ya. Akan diletakkan dulu handphonenya. Kita akan kembali ke pembelajaran selanjutnya ya. Nah, hari ini Ibu akan menampilkan sebuah video kasus ya. Ibu tampilkan sebuah video kasus. Silakan anak-anak amati dan cerna dengan baik. Ya, cerna dengan baik apa saja yang terdapat pada video tersebut. Ya, silakan diamati ya.
Kepulauan Sangihe terus meningkat. Seorang bayi berusia 7 bulan didiagnosis terkena HIV/AIDS oleh dokter RSUD di Kendari Tahuna setelah lebih dari sepekan dirawat. Diduga, sang bayi terjangkit virus ini dari kedua orang tuanya yang sebelumnya telah dinyatakan positif HIV/AIDS. Kini, bayi ini dalam kondisi lemah karena terserang sejumlah virus dan penyakit. Namun sang bayi terpaksa dirawat di rumah karena kondisi keluarga yang kurang mampu. Ketua Komnas Perlindungan Anak meminta keluarga untuk terus menjaga kesehatan bayi dengan baik. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Utara mengatakan akan segera membantu melakukan perawatan kesehatan. Tadi sudah dilihat ternyata ibunya positif menderita HIV/AIDS dan anak ini juga tertular. Jadi selain menderita virus yang sudah ada dalam tubuhnya HIV, dia juga mengalami gizi buruk. Nah, secepatnya sebenarnya pertolongan harus dilakukan buat dia. Apakah dari pemerintah, dari pihak gereja, atau dari mana saja? Karena mereka di sini dalam sepertinya agak terkecil, tidak banyak yang tahu. Ini menjadi sebuah momen untuk kita bergerak bersama bagaimana segera menolong anak ini. Jadi, Penyebaran HIV/AIDS di Sangihe kini meningkat dan banyak warga terkena virus ini saat suami atau istri datang dari bekerja di luar daerah. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan telah berupaya meminimalisasi penyebarannya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kasus kita bukan itu cukup naik karena memang ada beberapa kepulangan para tenaga yang dari daerah-daerah luar daerah yang berakibat fatal bagi keluarga yang tinggal di rumah. Peningkatan penyebaran HIV/AIDS perlu mendapat perhatian semua pihak dan masyarakat diimbau mencari informasi yang benar terkait virus ini. Selain itu, orang dengan HIV/AIDS perlu segera mendapat perhatian dan pertolongan. Tim Liputan, Kompas TV. penyebaran virus baik. Anak-anak sudah melakukan pengamatan, ya. Anak-anak sudah melakukan pengamatan tadi. Anak-anak sudah melihat tadi apa yang terjadi dalam video tersebut, kan begitu ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa yang bisa anak-anak amati dalam video tersebut? Ya, ini ada peningkatan penderita virus HIV, benar ya? Iya, yang lain bisa melihat itu. Ada lagi? Ya, Rista? Iya, ada seorang bayi di situ. Yang lain bisa melihat juga? Yang ada di gendongan ibunya sedang menderita HIV juga. Ada yang bisa melihat lagi? Apa yang terdapat pada video tersebut? Satu keluarga kena HIV? Iya, dikatakan tadi satu keluarga terkena HIV. Ya, nah itu sudah menjadi hal-hal yang mengerikan bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Sebelum kita melakukan diskusi, silakan anak-anak duduk dengan kelompoknya terlebih dahulu. Sudah duduk dengan kelompoknya terlebih dahulu? Kalau sudah, posisikan diri dengan baik ya, supaya anak-anak mudah berkoordinasi dengan kelompok. Ya, bisa melakukan diskusi dengan baik. Ya. Cari posisi yang nyaman untuk duduk, cari posisi yang nyaman untuk berkoordinasi atau berkolaborasi nanti. Nanti akan anak-anak berkolaborasi dengan kelompok. Ya, silakan tuangkan segala ide, silakan tuangkan segala pendapat untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini Ibu bagikan sekarang LKPD-nya. Ya. Nah, Ibu bagikan lembar kerja peserta didik yang harus anak-anak isi setelah melakukan pengamatan. Ya. Kan anak-anak.
kemudian, nah ini adalah tujuan daripada pengamatan kita. Ya, diperhatikan dulu. Dan di lembar kerjanya masing-masing juga sudah berisi lembar tujuan. Ya, ada tujuan di situ sudah ada. Ya, silakan dibaca tujuan daripada pengamatan kita. Kemudian ada langkah-langkah pengamatan sudah diisi dari situ. Kemudian, nah untuk hasilnya silakan anak-anak tuangkan pada tabel yang sudah Ibu sediakan. Kemudian dijawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja tersebut. Sebelum anak-anak melakukan diskusi, ya, kita akan menentukan permasalahan terlebih dahulu. Ya, permasalahan apa kira-kira yang harus kita pecahkan dalam diskusi ini atau dalam pengamatan ini? Kira-kira anak-anak ada yang bisa merumuskan permasalahan yang terdapat pada video tersebut. Ada yang bisa merumuskan permasalahan? Iya, Saci. Kenapa satu keluarga itu bisa? Iya, itu bisa kita jadikan permasalahan. Bisa, berarti kita sudah menemukan satu permasalahan di sini. Kenapa satu keluarga tersebut bisa terkena HIV? Kedua, siapa yang bisa lagi? Ya, silakan. Bagaimana cara penularan HIV? Bisa nggak itu kita jadikan permasalahan? Karena tadi satu keluarga kok bisa terkena HIV, kan begitu ya? Ada lagi yang bisa merumuskan? Ada lagi yang bisa merumuskan? Oh ya, silakan. Bagaimana cara pencegahan HIV? Iya, tadi ada terkena penyakit satu keluarga, berarti kita harus memecahkan bagaimanakah cara pencegahan HIV supaya tidak semua anggota keluarga terjangkit. Perlu nggak pencegahan itu? Perlu. Nah, kita sudah menemukan 3 masalah yang harus kita pecahkan dalam pengamatan ini. Ya. Nah, sekarang kita sudah menemukan permasalahan. Selanjutnya, anak-anak ingat kembali video yang sudah Ibu tayangkan atau anak-anak bisa membaca ulang narasi yang terdapat pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Pecahkan permasalahan yang kita sudah tentukan tadi. Ya, silakan anak-anak berdiskusi. Ya, berdiskusi dengan kelompoknya. Gali informasi. Ya, gali informasi pada bahan ajar yang sudah Ibu berikan boleh. Kemudian internet juga boleh. Ya, cari kunci masalahnya di sini. Ya, sesuaikan dengan permasalahan yang ada pada video tersebut. Ya, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi, nah, dari sumber informasi yang bisa dipakai untuk mencari jawaban daripada permasalahan yang kita tentukan. Ya, silakan diskusikan. Diskusi, ya, berdiskusi dengan kelompoknya. Diskusikan sumber-sumber informasi, keluarkan pendapat-pendapatnya dalam kelompok. Ya, silakan. Kalian anak buka internetnya, cari sumber referensi yang lain juga boleh. Ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan. Jadi silakan lakukan kolaborasi di sini dengan baik. Ya, supaya hasil yang anak-anak peroleh nanti maksimal. Untuk nanti
nanti Ibu kasih kesempatan beberapa kelompok untuk melakukan presentasi nanti. Makanya buatlah sebaik mungkin, seindah mungkin, ya, setepat mungkin, ya, supaya elok dipresentasikan nanti. Ya, anak-anak ya. Sudah bisa ditemukan jawaban dari permasalahan? Sudah mendapatkan informasi? Ya. Silakan lakukan literasi sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, lakukan literasi sebanyak-banyaknya nak untuk mendapatkan informasi yang maksimal. Sudah ditemukan? Ada informasi yang diperoleh? Ya. Dari permasalahan itu silakan cari solusinya, pemecahannya. Ya. Ditulis yang bagus, nanti pada saat dipresentasikan supaya bisa dibaca, ya. Coba dilihat. Sudah dari berbagai informasi. Ya. Semuanya sudah melakukan literasi. Jawaban yang tepat anak-anak. Ya, ada pendukungnya dari bahan ini, ada pendukungnya dari literasi buku ini yang anak-anak baca. Ya. Dikerjakan pelan-pelan saja, masih banyak waktu yang tersisa. Supaya hasilnya maksimal, jangan dibuat terburu-buru, enak ya. Ini sudah melakukan literasi semua, sudah mencari informasi semua. Keluarkan pendapatnya, ya. Keluarkan pendapat-pendapatnya. Apa yang menjadi permasalahan di situ anak-anak diskusikan dengan baik. Apa-apa tuh aku kelihatan spot mau kelihatan aku ada nanti kan aku potong foto aku pengen untuk aku mau zoom mana boleh gambarnya nanti aku pakai Kita memecahkan permasalahannya. Nah, karena anak-anak sudah menggali informasi, ya, sudah menggali informasi dan sudah melakukan literasi dari berbagai sumber, ya, dan juga anak-anak sudah melakukan diskusi, kolaborasi pada kelompoknya. Sekarang, ya, silakan tulis hasil pengamatan ataupun hasil informasi yang anak-anak dapatkan. Tulis pada buku tulis catatan terlebih dahulu sebelum anak-anak olah datanya atau hasil pengamatan. Ya, apa sudah ditulis tadi? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan lakukan pengolahan hasil informasi yang anak-anak peroleh tadi. Ya, silakan berdiskusi kembali.
harus anak-anak cantumkan pada LKPD, yang mana tidak usah anak-anak cantumkan dalam LKPD. Ya, silakan diskusikan. Ya, diolah informasi yang anak-anak peroleh. Ya. Setelah anak-anak peroleh informasi yang tepat, ya, setelah dilakukan pengolahan informasi, sekarang sajikan dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, jadi olahan informasi tersebut anak-anak salin pada LKPD. Silakan anak-anak disalin ke LKPD sekarang. Buat yang rapi, tulisannya yang rapi, ya, supaya mudah untuk dibaca. Ya, silakan disajikan anak-anak. Hasil olahan datanya tadi, ya, hasil diskusi anak-anak bersama kelompok. Anak-anak tuangkan sekarang di dalam LKPD, ya, tuangkan ke dalam LKPD sekarang. Waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD. Ya. Dalam waktu 5 menit nanti anak-anak silakan mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasil pengamatan yang diperoleh. Ya. Tulisannya dia rapi karena nanti ada penilaian keterampilan dalam menyajikan hasil karya, ke situ hubungannya nanti. Ya, disalin ke LKPD-nya sekarang, ya. Nah, diisi LKPD-nya, ya. Sudah selesai disajikan KPD-nya? Sudah selesai? Nah, sudah selesai sekarang. Ada kelompok yang belum? Sudah? Ada berapa kelompok kita? Ada 8 kelompok di sini, ya. 8 ini sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan untuk anak-anak melakukan presentasi. Ya, anak-anak mempresentasikan hasil pengamatannya yang dituangkan ke dalam LKPD. Ya, sekarang kelompok siapa yang siap, ya, untuk melakukan presentasi? Mungkin hanya Ibu pilih beberapa kelompok saja atau berikan kesempatan beberapa kelompok saja mengingat waktu yang kita punya, ya. Kita hanya 2 jam pembelajaran, jadi kita hanya memiliki waktu selama 80 menit. Ibu akan pergunakan kesempatan ini hanya dengan memberikan anak-anak melakukan presentasi sebanyak 2 kelompok saja, ya, sebagai perwakilan. Kemudian untuk kelompok yang lain nanti silakan diamati atau dicerna teman-temannya melakukan presentasi. Apabila ada yang tidak dipahami boleh bertanya, ya, boleh bertanya kepada temannya yang melakukan presentasi. Silakan bertanya kalau memang masih ada keraguan atau ketidakpahaman dalam mengikuti pembelajaran. Ya, nanti akan dijawab sama teman-temannya. Baik, kelompoknya siapa yang berani presentasi pertama kali? Ya, kelompoknya Indira. Mana Indira tadi yang main tangan pertama, enak, ya? Silakan kelompoknya Indira yang maju. Silakan, perkenalkan terlebih dahulu, ya. Berapa, kemudian nama kelompoknya siapa?
penyakit human immunodeficiency virus. Ciri-ciri penderita HIV: demam hingga Lebih keras Indira mungkin biar muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, badan mudah lelah. Cara pencegahan: saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatan. Yang kedua, pertanyaan dari permasalahan. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan HIV/AIDS? Penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel-sel tubuh. Yang kedua, siapa yang bisa terjangkit dan apa alasannya? Semua manusia bisa terjangkit karena HIV merupakan penyakit reproduksi yang menular. Yang ketiga, bagaimana cara penularan HIV? Melalui hubungan seksual cairan tubuh, yaitu air mani, cairan vagina, darah, dan air susu ibu. Yang ketiga, kesimpulan dari permasalahan. HIV merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang penularannya melalui cairan tubuh. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, ada yang bertanya ternyata. Anggi ya. Maaf, tadi saya kurang jelas mendengar apa penyebab dari penyakit HIV itu. Bisa minta tolong dijelas apa penyebab dari penyakit HIV? Ya, katanya Anggi belum jelas mendengar ya, apa sih penyebab dari penyakit HIV itu? Mungkin ada, silakan untuk menanggapi. Oh ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan Anggi. Penyebab HIV adalah human immunodeficiency virus. Bisa diterima Anggi? Nah, yang lain ada yang bertanya lagi? Ada? Ya, berarti sudah paham dengan penjelasannya kelompoknya Indira. Ya, memang benar. Ya, bagus sekali Indira presentasinya. Ya, presentasinya bagus. Kemudian cara penyampaian jawabannya juga tepat. Ya, Indira sudah menyampaikan penyebab daripada HIV itu apa, kemudian cara penularannya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Kemudian Indira juga sudah menjawab pertanyaan dengan tepat, apa penyebab HIV itu, ya, cara penanggulangan HIV seperti apa, ya. Yang lain bagaimana? Sudah paham dengan apa yang menjadi permasalahan itu? Sudah dituangkan dengan di LKPD-nya? Sudah. Ya, berarti kelompoknya Indira sudah bisa menjawab ataupun menuangkan permasalahan dalam LKPD dengan tepat. Ya, kita berikan aplaus pada kelompoknya Indira. Silakan, tidak ada yang bertanya lagi, ya. Kelompoknya Indira boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Nah, untuk kelompok selanjutnya, ya, yang mau maju, Ibu harap bisa menambahkan lagi kekurangan-kekurangan yang belum dilengkapi atau belum diisi oleh kelompoknya Indira. Ya, bagi kelompok lain yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya, bisa sekarang dilengkapi. Apabila ada yang kurang ataupun belum terisi, boleh anak-anak lengkapi, ya. Karena nanti di akhir presentasi Ibu akan minta lembar kerjanya, ya. Ibu akan nilai nanti, ya. Ibu akan nilai seberapa anak-anak mampu menggali informasi dalam memecahkan permasalahan. Nah, karena kita tadi terlalu berfokus gitu ya sama HIV, Ibu mau hanya sekedar bertanya sedikit. Adakah penyakit reproduksi selain HIV? Ada ya? Ada. Apa itu? Ada gonorrhea, sifilis, ada epididymitis, ada HIV juga, sama keputihan dan herpes. Ayu bisa menyebutkan. Ayu berarti sudah melakukan literasi bahan ajar yang diberikan dengan baik, ya. Ada lagi satu yang belum disebutkan.
Kanker serviks itu juga adalah penyakit reproduksi yang diserang itu adalah laki apa perempuan? Perempuan ya. Ya. Nah, di situ ada penyakit selain HIV. Ya. Tadi kalau HIV itu virus, gitu ya. Virus apa bakteri? Virus. Berarti anak-anak menyimak tadi. Ya, benar-benar menyimak. Ya. Sekarang selain virus, adakah penyebab lain yang menyerang sistem reproduksi selain virus? Ya, Lin? Selain virus, bakteri juga jamur itu berbahaya. Ya, itulah pentingnya kita mencari permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan. Ya, selain virus juga ada bakteri yang perlu kita hindari. Selain bakteri, jamur juga perlu kita hindari. Ya, supaya kita bisa tumbuh dengan sehat. Ya, bisa dipahami anak? Nah, masalah presentasi tadi dari kelompoknya Indira sudah bisa dipahami? Kalau memang ada kelompok yang kurang terisi ataupun belum lengkap, jawabannya dilengkapi. Ya, ya, kalau sudah, siapa satu kelompok lagi yang berani mempresentasikan hasil pengamatannya? Kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Rista. Kelompoknya Ulan berarti sama Saci menyesuaikan nanti. Ya, kelompoknya Anggi menyesuaikan, Ayu, Dika sama Dedi menyesuaikan. Ya, silakan kelompoknya Rista. Ya, silakan. Perkenalkan dulu kelompoknya Rista. Selamat pagi teman-teman, saya Rista, mewakili dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pengamatan yang saya dapatkan beserta kelompok. Adapun anggota saya yaitu Intan, Dirgus, Bagus, dan juga Widajaya. Baik, saya lanjutkan. Tabel hasil pengamatan saya. Nama penyakit HIV, penyebab penyakit kuman imunodefisiensi virus. Ciri-ciri penyakit: 1. Pembekakan kelenjar getah bening. 2. Sakit kepala. 3. Badan mudah lelah. 4. Tidak nafsu makan. 5. Nyeri otot. Dan 6. diare. Adapun juga cara pencegahannya: 1. Hindari berganti-ganti pasangan. 2. Saling setia terhadap pasangan. 4. Hindari penggunaan narkoba terutama pada jarum suntik. Dan 5. Konsultasi dengan dokter untuk pencegahan virus HIV. Pertanyaan dari permasalahan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan HIV? HIV merupakan penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghasilkan zat tubuh. Yang kedua, siapa yang bisa terjangkit dan apa alasannya? Semua manusia bisa terjangkit karena HIV merupakan penyakit reproduksi yang menular. 3. Bagaimana cara penularan HIV? 1. Melalui produk darah, jarum suntik yang tidak steril. 2. Melalui ibu ke bayi seperti menyusui. 3. Melalui hubungan seks bebas tanpa alat pengaman. Baik, kesimpulan dari permasalahan ini adalah HIV merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh kuman imunodefisiensi virus, yang dimana penularannya melalui cairan tubuh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Nah, Rista sudah melakukan presentasi dengan baik. Ya. Sekarang apabila masih ada kejanggalan, ya, atau ada permasalahan yang belum anak-anak pahami, dipersilakan untuk bertanya. Ya, silakan, Nak. Saya mau bertanya, kenapa dalam video tersebut anak-anak tersebut bisa terkena HIV? Ibu ulangi pertanyaannya mungkin ya. Di dalam video tadi katanya, ya, ada seorang anak, ada seorang bayi, kenapa juga dia kena, begitu ya? Kenapa juga dia kena? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Dijawab sama Ilham ya. Kenapa penyakit HIV ini menular pada bayi? Karena
Karena si bayi menyusui pada ibunya secara tidak langsung, HIV akan menular melalui air susui. Bisa diterima? Bisa Ibu luruskan sedikit. Ya, di sini pada video itu ada seorang bayi juga terjangkit HIV. Nah, kenapa dia bisa terjangkit? Karena air susu yang diperoleh si bayi ini berasal dari ibunya. Karena penularan HIV itu melalui cairan tubuh yang salah satunya adalah apa? Air susu ibu. Seperti itu, secara otomatis si balita itu atau si bayi itu akan terjangkit HIV. Ya, sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah memahami? Sudah ya. Nah, Ibu bandingkan di sini ya. Kelompoknya Rista sudah melakukan presentasi dengan sangat baik juga. Kelompoknya Indira juga sangat baik. Nah, Ibu ada melihat tambahan di sini pada kelompoknya Rista. Nah, silakan boleh anak-anak tambahkan. Cara pencegahannya bisa menemui dokter katanya Rista. Itu bagus sekali. Ya, kita harus berkonsultasi dengan dokter. Tidak boleh penyakit ini kita pendam sendiri atau kita biarkan begitu saja. Karena itu akan bersifat menggerogoti tubuh dan bisa membunuh. Penyakit apapun itu ya anak-anak ya, bukan hanya HIV. Kita harus tetap berkonsultasi dengan dokter. Selain edukasi ya di sini ya. Nah, si Indira tadi, kelompoknya Indira sudah menyampaikan harus ada edukasi di sini ya. Pendidikan yang memadai. Selain itu kita bisa bertemu dokter untuk pencegahan. Ya, karena kelompoknya Rista sudah mempresentasikan dengan baik, ya dan tepat. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Rista ya. Tempat duduknya masing-masing ya. Iya. Nah, sudah dua kelompok ya sebagai perwakilan mempresentasikan hasil pengamatannya ya. Atau anak-anak mungkin mau bertanya sama Ibu? Kalau mau bertanya sama teman, apa sudah cukup dengan materi itu? Sudah bisa dipahami? Apa yang menjadi permasalahan sudah anak temukan jawabannya? Kalau sudah, Ibu minta lembar kerjanya untuk Ibu nilai ya. Silakan dikumpul. Ya. Sudah Rika? Ya. Kelompoknya adiknya udah? Sudah ya, nanti ini Ibu nilai dan akan Ibu bagikan di pertemuan yang akan datang hasil. Ya. Nah, ada lagi belum? Ini kan belum? Nah, kita sudah melakukan pengamatan sudah, kemudian diskusi juga sudah, kemudian presentasi sudah juga sudah. Ya, sekarang Ibu mau bertanya. Ya, adakah anak-anak yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran yang kita sudah laksanakan hari ini atau kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Raharja. Kesimpulannya adalah HIV merupakan penyakit yang menyebar disebabkan oleh virus yang melalui hubungan seksual tubuh. Ya. Kemudian cara pencegahannya dengan hidup sehat. Iya. Ya, berarti Raharja sudah menemukan kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini adalah HIV katanya merupakan penyakit menular ya yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus ya atau virus HIV katanya. Kemudian cara penularannya melalui hubungan seksual ya.
atau cairan tubuh, ya, dimana cara pencegahannya katanya harus melakukan hidup sehat. Berarti kesimpulan yang diperoleh sama Raharja sudah sesuaikah dengan permasalahan yang kita angkat di awal, atau apa yang menjadi rumusan masalah pada pembelajaran kita hari ini? Sudah sesuai apa Mbak Nana? Sudah. Ya, tadi ada kenapa bisa terjangkit kan itu permasalahannya, ya. Gimana cara pencegahannya itu yang kita jadikan permasalahan dan sudah dijawab, ya. Raharja sudah bisa memaparkan apa yang menjadi jawaban daripada rumusan masalah yang sudah kita tentukan tadi. Sesuai ya Nana ya? Sesuai. Anak-anak juga bisa menentukan kesimpulan begitu? Atau ada menemukan kesimpulan yang lain? Sama ya? Sama ya. Jadi apa yang menjadi rumusan masalah, apa yang menjadi kesimpulannya di sini sudah sama. Berarti anak-anak sudah memahami pembelajaran hari ini. Ya, bagus sekali anak. Ya, anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Ya. Nah, Ibu akan memberikan penekanan dulu sedikit. Ya, Ibu memberikan penekanan sedikit mengenai atau memperjelas lagi kesimpulan yang disampaikan oleh Raharja. Ya, bisa Ibu simpulkan pembelajaran ini ya dari ketiga rumusan masalah yang sudah kita tentukan, ya. Kenapa bisa terjangkit HIV, kemudian bagaimana cara penularannya dan bagaimana cara pencegahannya. Ya, dapat Ibu simpulkan ya bahwa HIV itu merupakan penyakit menular, ya, menular reproduksi, ya, yang disebabkan oleh virus HIV, ya, di mana virus HIV ini ya akan bisa menjangkiti siapa saja. Dia tidak akan memilih orang kecil, dewasa atau tua. Dia tidak akan memilih orang di sini. Ya, penyebabnya adalah virus. Kemudian penularannya itu dia dengan cara hubungan seksual, cairan tubuh. Ya, yang bisa dikatakan cairan tubuh itu adalah ada cairan apa? Sperma, pintar. Terus cairan apa? Vagina. Kemudian ada darah. Kemudian ada usus ibu. Ya, itu namanya cairan tubuh. HIV itu bisa menular melalui cairan tubuh. Nah, penyebabnya kita sudah tahu. Cara penularannya kita sudah tahu. Sekarang yang terakhir, cara pencegahannya supaya penyakit itu tidak menular, ya, ataupun bisa dicegah kejadiannya. Ya, lakukan pencegahan terlebih dahulu, lebih dini supaya kita tidak terjangkit HIV. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, menjaga pola hidup. Tentunya pola hidup itu harus bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, tidak melakukan seks bebas atau bergonta-ganti pasangan. Tidak mempergunakan narkotika, ya, tidak mempergunakan jarum suntik secara bergiliran, ya. Yang terakhir, edukasi diri, ya, karena pendidikan yang memadai akan membuka pemikiran anak-anak untuk berpikir lebih cerdas. Sebelum melakukan hal negatif, anak-anak sudah olah di pikiran dulu. Jangan lakukan itu, lakukanlah hal yang positif. Nah, itu kesimpulan dari Bu ya, dari hasil rumusan masalah yang sudah kita tentukan tadi. Ya, sudah paham anak-anak ya? Bisa dipahami dari sekian pemaparan yang sudah Ibu sampaikan, atau dari hasil kesimpulan yang sudah Ibu sampaikan, anak-anak sudah bisa paham itu? Nah, kalau sudah, kita akan sampai di penghujung sekarang. Ya, sudah paham benar sebelum Ibu lanjut ini? Ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di kegiatan penghujung. Ya, Ibu mau tahu
berikan. Nah, Ibu mau bertanya sekarang, bagaimanakah respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu berikan? Ya, ada yang bisa menyampaikan perasaannya atau mengapresiasikan perasaannya setelah mengikuti pembelajaran ini. Apakah senang kah? Apakah sedih kah? Atau tidak suka kah? Ya, ada yang berani mengungkapkan perasaan? Ya, Anggi, silakan. Katanya Anggi senang. Dia sudah bisa mengetahui apa saja penyakit reproduksi. Ada lagi yang berani mengapresiasikan pendapat perasaannya? Ya, jadi Senang Bu, ngasih tahu cara mengatasi penyakit reproduksi. ya, jadi juga senang katanya, karena dia tahu caranya mengatasi, ya, atau mencegah penyakit reproduksi. Ada lagi? Iya, Intan. Senang Bu, karena saya dapat mengetahui ciri-ciri penyakit reproduksi. Ciri-cirinya sebelum kita terjangkit atau bisa untuk lebih waspada lagi, ciri-cirinya harus kita ketahui terlebih dahulu. Ya, ada lagi yang berani mengapresiasikan atau menyampaikan perasaannya setelah mengikuti pembelajaran ini? Tidak, sudah. Yang lain juga merasakan hal yang sama. Berarti merasa senang semuanya karena ada ilmu yang didapat di sini. Ya, benar ya? Senang semua. Ya, kalau anak-anak senang berarti Ibu juga senang. Ya, kita sama-sama senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, karena banyak ilmu yang sudah kita dapatkan di sini. Nah, sekarang kita akan kembali melakukan post-test. Tadi sudah pretest ya. Tadi sudah pretest yang anak-anak lewati. Sekarang silakan anak-anak lakukan post-test kembali. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, hasil post-test yang Ibu harapkan nanti bisa lebih dari hasil pretest. Karena kenapa? Karena sudah mendapatkan materi di sini. Ya, sudah mendapatkan pembelajaran. Pretest anak-anak belum tahu seperti apa pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak menjadi tahu. Dan hasil post-test yang anak-anak kerjakan atau post-test yang anak-anak kerjakan, harap bisa menjadi lebih maksimal. Dari yang dapat 40 mungkin bisa menjadi 60. Ya, dari 60 bisa menjadi 100. Dan besar harapan Ibu semuanya bisa melampaui KKM supaya bisa dianggap lulus atau tidak remedi. Ya, berarti kalau di bawah KKM kan otomatis remedi ya, Nak? Iya. Harap bisa melampaui KKM semuanya ya. Soal post-test Ibu sudah kirim pada grup WA-nya anak-anak. Silakan sekarang dibuka WA-nya. Klik link ke Google Form yang sudah Ibu share pada grup. Ibu kasih waktu 5 menit kembali untuk mengerjakan post-test ini. Ya. Silakan kerjakan dengan baik. Untuk hasilnya ya, Nak ya. Karena Ibu tidak bisa menampilkan hari ini, untuk hasilnya Ibu akan apa atau anak-anak nanti Ibu share-nya di grup WA hasilnya. Kemudian bagi yang remedi atau pengayaan bisa anak-anak langsung lihat di grup WA-nya ya. Dan itu akan kita laksanakan remedi atau pengayaannya di pertemuan yang selanjutnya ya. Silakan jawab dengan baik ya, supaya ada peningkatan di sini. Kalau tadi masih Ibu mengizinkan untuk melewatkan daripada soal yang tidak bisa anak-anak jawab. Kalau sekarang Ibu berharap anak-anak bisa menjawab dengan sangat tepat supaya hasil yang diperoleh baik ya. Nah, bagi yang remedi akan kita laksanakan minggu depan atau di pertemuan yang selanjutnya ya.
Saatnya istirahat. It's time to have break. Saatnya istirahat. It's time to have break. Sudah anak-anak ya? Bisa mengerjakan semuanya? Nah, yakin benar semua? Nah, kalau sudah yakin ya, Ibu akan menyampaikan tugas untuk anak-anak di rumah ya, sebagai bekal di rumah ya. Silakan dikerjakan evaluasi yang ada pada buku paket bekal di rumah. Kalau memang tidak paham boleh diskusikan sama teman ya. Silakan dibuka evaluasinya. Bisa ditemukan? Saya sudah ketemu ya? Iya, ketemu ya. Silakan itu kerjakan di rumah sebagai tugas untuk di rumah ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan melaksanakan remedi dan pengayaan ya. Kita akan melaksanakan remedi dan pengayaan. Kemudian kita akan membahas soal-soal evaluasi yang anak-anak kerjakan di rumah ya. Bisa dipahami anak-anak? Dan pada akhirnya kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Ibu sangat bersyukur dan berterima kasih anak-anak sudah memahami pembelajaran dengan sangat baik ya. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua ya. Sebagai akhir daripada pertemuan hari ini, karena kita mengawali tadi dengan doa dan kita akan tutup kembali dengan doa. Silakan ulang dipimpin teman-temannya untuk doa